Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar hari ini? Di video kali ini saya akan membahas soal pedagogi. Soal nomor 1. Peserta didik telah memiliki moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Dia mengenal tindakan moral alternatif, menjajaki pilihan-pilihan, dan kemudian memutuskan berdasarkan suatu kode moral pribadi. Hal ini merupakan contoh perilaku moral spiritual pada tahapan titik. A. Penalaran pasca konvensional. B. Penalaran konvensional. C. Penalaran prakonvensional. Atau D. Penalaran interkonvensional. Dan jawaban yang betul adalah jawaban yang A, yaitu penalaran pasca konvensional. Selanjutnya soal nomor 2. Memaksimalkan kegiatan ekstrakurikuler, melakukan rekreasi dengan guru, dan melakukan kegiatan informal lainnya memiliki fungsi untuk mengatasi kesulitan belajar dalam hal titik. A. Mengemukakan gagasan. B. Mengaktualisasikan diri. C. Penciptaan hubungan yang baik. D. Memformulasikan tindakan. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 2 adalah yang C. Penciptaan hubungan yang baik antara siswa dan juga guru, antara siswa dan juga siswa lainnya. Selanjutnya soal nomor 3. Peserta didik banyak meluangkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya. Dia rela menghabiskan waktunya untuk teman daripada belajar. Ketika hasil tes dibagikan, peserta didik mendapat nilai kurang memuaskan. Hal tersebut merupakan kesulitan belajar yang bersumber dari faktor titik. Apakah A. keluarga, B. sosial, C. kondisi fisik, atau D. intelektual? Dan jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang D, faktor intelektual. Soal nomor 4. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Dijabarkan dari titik. A. Silabus untuk membuat indikator dan tujuan pembelajaran dalam upaya mencapai KD. B. Silabus untuk membuat tujuan pembelajaran dan materi dalam upaya mencapai KD. C. Silabus untuk membuat indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. Yang D. Silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD atau kompetensi dasar. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal yang nomor 4 adalah yang C. Dijabarkan dari silabus untuk membuat indikator dan penilaian dalam upaya mencapai KD. Soal nomor 5. Elemen perubahan kurikulum 2013 terutama berkaitan dengan titik. Apakah A. standar kompetensi lulusan, standar proses, standar isi, dan standar pengelolaan? B. Standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian? C. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar penilaian, dan standar pembiayaan? Atau D. Standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, dan standar penilaian? Dan jawaban yang paling tepat yang berkaitan dengan perubahan kurikulum 2013
adalah yang B, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Soal nomor 6. Program pembelajaran remedial hendaknya memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecepatan, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing. Pembelajaran remedial harus mengakomodasi perbedaan individual peserta didik. Pernyataan di atas termasuk salah satu prinsip yang A. Flexibility, B. Interaktif, C. Adaptif, D. Berkesinambungan. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu adaptif. Lanjut ke soal nomor 7. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu titik-titik. A. Soal harus sesuai dengan indikator. B. Pokok soal harus dirumuskan secara jelas. C. Pilihan jawaban harus homogen dan logis. D. Panjang rumusan pilihan jawaban relatif sama. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang A. Soal harus sesuai dengan indikator. Lanjut ke soal nomor 8. Guru menguasai bidang keilmuan lain yang menunjang proses pembelajaran adalah kompetensi apa? Apakah A. Pedagogik, B. Profesional, C. Kepribadian, D. Sosial. Dan jawaban yang paling tepat pastinya adalah kompetensi yang A, yaitu kompetensi pedagogik. Lanjut ke soal nomor 9. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 adalah yang C, yaitu penilaian proyek atau proyek. Selanjutnya soal nomor 10. Peserta didik di era digital dapat menggunakan perangkat nirkabel bergerak atau internet sebagai media peralatan interaktif kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Hal ini merupakan salah satu bentuk kegiatan belajar yang dapat dilakukan dengan memanfaatkan media digital berbasis komputer yang disebut titik-titik-titik. Apakah A. Interactive tools, B. Interacting with others, C. Alternative tools, atau D. Situational tools. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang A, yaitu interactive tools. Lanjut ke soal nomor 11. Ilustrasi dari pesatnya penggunaan media dan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari pada abad 21 ditandai dengan titik-titik-titik. A. Keterampilan motorik siswa yang mulai terlihat dalam kegiatan pembelajaran. B. Interpersonal skill siswa yang mulai nampak dalam kehidupan sehari-hari. C.
hasil belajar siswa yang mulai meningkat setelah menggunakan media dan teknologi digital, atau D. peningkatan penggunaan media sosial untuk melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Dan jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah yang D, yaitu peningkatan teknologi dalam kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan pengguna media sosial melakukan interaksi sosial terkait komunitas belajar peserta didik di seluruh penjuru dunia. Lanjut ke soal nomor 12. Guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja yang mewakili profesional inovatif dalam masyarakat global dan digital merupakan deskripsi dari standar A. memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran kreativitas siswa, B. mempromosikan dan model digital citizenship dan tanggung jawab, C. model kerja dan belajar digital age, D. memfasilitasi dan menginspirasi pembelajaran dan kreativitas siswa. Dan jawaban yang tepat adalah yang C, karena guru menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan proses kerja. Jadi yang paling tepat adalah model kerja dan belajar digital age, yaitu yang C. Lanjut ke soal nomor 13. Salah satu contoh konkret penggunaan media interaktif saat pembelajaran di kelas pada era digital adalah A. Microsoft Word, B. PowerPoint, C. Macroflash Media, atau D. Corel Draw. Dan tentunya jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu PowerPoint. Lanjut ke soal nomor 14. Memahami karakteristik siswa dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, termasuk dalam kompetensi titik. A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, atau D. Profesional. Tentunya jawaban yang paling tepat adalah pedagogi, karena pedagogik adalah ilmu untuk memahami karakter siswa dari mulai fisik, moral, sosial, kultural, hingga emosional. Lanjut ke soal nomor 15. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru dan percaya diri merupakan kompetensi titik. A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, atau D. Profesional. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu kompetensi kepribadian. Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik, serta mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik merupakan kompetensi titik. A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, atau D. Profesional. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang C, yaitu sosial, karena ada interaksi antara guru dengan orang tua dan juga masyarakat. Selanjutnya soal nomor 17. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, termasuk dalam kompetensi titik. A. Pedagogi, B. Kepribadian, C. Sosial, atau D. Profesional. Dan jawaban yang paling tepat adalah yang D,
yaitu kompetensi profesional, karena bertujuan untuk memperbaiki diri dalam teknologi dan komunikasi. Lanjut ke soal nomor 18. Menerapkan berbagai pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogi pada aspek titik-titik-titik. A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik dan berkomunikasi pada peserta didik. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 18 adalah yang B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Ini jelas karena terlihat di soal ada dengan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Dan itu tentunya berkaitan dengan teori dan prinsip pembelajaran. Selanjutnya, soal nomor 19. Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi secara optimal dengan kreativitasnya, termasuk kemampuan pedagogik pada aspek titik-titik-titik. A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik. Atau D. Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Dan jawaban yang paling tepat tentunya adalah yang D, yaitu aspek memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Karena jawaban D adalah yang paling relevan dengan pertanyaan di atas. Selanjutnya soal nomor 20 atau soal yang terakhir. Melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK untuk meningkatkan kualitas pembelajaran merupakan kompetensi pedagogik pada aspek titik-titik-titik. A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik. B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. C. Pengembangan kurikulum. D. Melakukan tindakan reflektif. Dan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang D. Melakukan tindakan reflektif atau refleksi. Itulah dia 20 soal pembahasan pedagogik. Semoga bermanfaat dan semoga Bapak Ibu juga diberikan kemudahan, kelancaran, serta diluluskan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini. Kemudian Bapak Ibu boleh bagikan kepada yang lain. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.